Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, ridha Allah, nikmat Allah kita dapat berhadir, bertemu, bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini. Semoga amal ibadah kita berterima di sisi Allah, amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah, amin. Dan semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Bani Umar, pada hari ini, pagi ini kita nggak membaca hadis Bulughul Maram ya, jadi yang bawa bukunya udah dapat pahala, hitungannya membawa kitab itu sudah dapat pahala Pak Haji ya. Walaupun nggak dibaca nggak apa-apa itu ya Pak Haji, itu sudah dapat hitungan pahala bawa kitab. Karena memang kitab ataupun buku menjadi sarana dan prasarana dalam kita menuntut ilmu. Maka apapun yang kita pergunakan dalam sarana dan prasarana menuntut ilmu itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka itu untuk mencapai satu nilai kebaikan dari Allah. Walaupun agak berat, apalagi bukunya beda ya, antara Pak Haji itu terjemahnya beda dengan yang di sana itu ya. Agak besar itu memang ya, nggak apa-apalah. Memang kalau nggak dibawa kadang nggak dibaca itu di rumah. Nah, kalau dibawa kadang nggak dibaca. Jadi begitu. Mohon maaf saya Bapak ya sekalian, kita nggak baca hadis Bulughul Maram. Pada pagi hari ini ada satu tema yang akan saya sampaikan. Satu tema yang berjudul manfaat ucapan tahmid ya, manfaat atau pentingnya atau urgensinya ucapan tahmid. Ucapan tahmid ini yang kita kenal dengan ucapan alhamdulillah. Biasanya ada istilah tahmid, ada istilahnya hamdalah. Maka biasanya kalau ada acara itu, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita ucapkan hamdalah gitu ya. Itu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atau ucapan tahmid, sama saja itu. Memang ada beberapa singkatan yang termasuk ini dalam kategori zikir kepada Allah ya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, istirja. Ya itu kan semua itu adalah ucapan zikir kepada Allah. Karena memang ucapan-ucapan ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah. Ingatlah engkau kepadaku, aku pasti akan mengingatmu. Jadi di ayat ini memang secara filosofi, orang yang mengingat Allah berarti Allah pun akan mengingat kita. Apa yang dimaksud kategori mengingat?
Mengingat itu bisa dengan pikiran, mengingat itu bisa dengan ucapan, dan mengingat itu bisa dengan tindakan. Mengingat, contoh saja, ketika kita mengingat seseorang, itu bisa kita ingat dari ucapan kita. Kita mengucap nama orang, berarti kita ingat, oh siapa? Si fulan. Ingat kita. Bisa kita mengingat itu melalui ingatan, kita fikirkan, oh si fulan. Atau mengingat seseorang itu dengan tindakan, dengan tingkah laku kita. Maka ketika kita mengingat Allah, ada beberapa unsur yang bisa kita pergunakan. Satu, unsur ucapan. Bagaimana mengingat Allah dengan ucapan? Berzikir. Ucapan tadi, zikir-zikir tadi, ini kan mengingat Allah dalam sisi tindakan, dari ucapan. Mengingat Allah dalam sisi fikiran, bagaimana? Itulah yang disebut dengan tauhid. Ya, itulah yang disebut dengan akidah. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, aswaja yang biasa kita kenal dengan tauhid Asy'ariyah. Ya. Itu yang kita kenal dengan mengingat Allah, bagaimana Allah. Kemudian ada mengingat Allah itu bukan hanya dari sisi ucapan, bukan dari tindak, bukan dari pikiran, tapi dari tindakan. Apa perbuatan? Seperti melalui ibadah sholat, ya, ngaji. Ya, kalau ibadah sholat itu ya, tapi kalau ibadah sholat itu memang sempurna full, bisa melalui ucapan, bisa melalui tindakan, ya, pekerjaan, ataupun bisa melalui pikiran. Nah, sehingga apa? Orang yang sholat itu mengingat Allah. Ingat Allah dari pikiran, ingat Allah dari ucapan, ingat Allah dari perbuatan. Maka kalau orang seperti itu namanya sholat yang benar. Kalau orang ada dari ucapannya ngingat Allah, dari perbuatannya ngingat Allah, tapi pikirannya jarang ngingat Allah. Contohnya saya, ya, kalau Bapak insya Allah sholatnya khusyuk semua, amin. Ya, saking khusyuknya lupa bilangan rakaat itu kan. Jadi mengingat Allah itu kan dari ketika orang beribadah sholat, dari di situ. Mengingat Allah dari sisi ucapan, ya buktinya apa? Ketika sholat ada ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang mesti dibaca, Fatihah. Kemudian dari mengingat Allah dari sisi tindakan, perbuatan, yaitu ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu kan namanya mengingat Allah dari sisi perbuatan. Jadi orang yang ruku itu justru dia mengingat Allah. Orang yang sujud justru dia mengingat Allah dari sisi perbuatan. Ada yang ketiga, mengingat Allah dari sisi yakni akal, ataupun yang disebut dengan hati. Inilah komponen, 3 komponen yang harus dimiliki seharusnya, yang ideal bagi orang yang sedang sholat. Ada orang tipikalnya, kalau hatinya ingat, pikiran ingat, pasti semuanya ingat. Ya, jadi kalau orang yang zikir kepada Allah dari sisi tindakan, ya, orang yang zikir tindakan, rukuk, sujud segala macam, itu bisa saja hanya dia ingat kepada Allah dari sisi perbuatan, ucapannya pun iya, tapi pikirannya enggak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sholatnya harus seperti itu seharusnya. Maka janji Allah dalam surah Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Allah akan memberikan satu kebahagiaan, orang menjadikan satu kesuksesan bagi orang-orang yang sholatnya itu dalam keadaan khusyuk. Nah, khusyuk itu bagaimana? Tadi zikirnya, lidahnya ingat Allah, pikirannya ingat Allah, hatinya ingat Allah, dan juga tindakan perbuatannya juga mengingat Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah dalam sholat. Jadi porsi ibadah sholat itu dalam rangka mengingat Allah itu sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada tema kita hari ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa banyak zikir-zikir yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Walaupun nanti dia punya momentum yang berbeda. Kapan kita dianjurkan mengucapkan tahmid?
Kapan kita dianjurkan mengucapkan tasbih? Kapan kita dianjurkan mengucapkan tahlil? Kapan kita dianjurkan mengucapkan takbir? Kapan kita dianjurkan mengucapkan hamqalah? Ini punya momentum yang berbeda. Sehingga apa? Itu pas. Jangan salah masuk. Ya. Melihat sesuatu yang indah itu bukan subhanallah, masya Allah. Sesuatu yang tidak enak, itu ucapkan subhanallah. Ini kadang kita kebalik. Karena memang ada hadisnya, ada riwayatnya ketika Nabi diajak oleh sahabat melihat suatu kebun kurma, kurmanya subur, banyak buahnya, maka Nabi mengucapkan masya Allah. Ya, ketika ada seorang sahabat diajak ke masjid gitu, tiba-tiba sahabat tadi belum mandi, hadas besar, bukan masya Allah, subhanallah. Jadi gitu momentumnya. Ya, ketika bahagia ucapkan hamdalah. Jangan ketika bahagia ucapkan innalillah. Itu salah kaprah namanya. Jadi seperti itu. Maka ada momen-momen yang tersendiri yang kita harus paham itu. Kenapa? Karena memang itu orang yang mengucapkan seperti itu kan ada faktornya, ya. Termasuk nanti mengucapkan takbir. Allah Maha Besar. Artinya apa? Semua yang kita miliki, apa yang ada di dunia ini kecil, maka Allah Maha Besar. Ya, bahkan sekarang udah familiar ucapan takbir gitu ya. Nah, walaupun kadang ucapannya entah kemana-mana larinya kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu momennya punya momentum sendiri. Apa maksudnya? Faktornya itu punya faktor sendiri. Makanya nanti kalau di hadis Bulughul Maram, dan itu sudah kita pelajari di bab zikir ya. Bab zikir di akhir itu kan memang seperti itu, dianjurkan gitu. Bahkan ucapan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil itu termasuk ucapan-ucapan yang disebut dengan ucapannya mudah diucapkan, juga balasannya berat. Apa? Surga. Ya, makanya ada beberapa ibadah yang Allah langsung memberikan ganjarannya. Allah menjelaskan ganjarannya. Ya. Sama juga rakaat fajri khairun minad dunya, ya. 2 rakaat salat fajar kalau dikerjakan itu lebih baik dari bumi dan isinya. Maka saya sudah pernah jelaskan rakaat fajri itu ulama kebanyakan mengatakan rakaat fajri itu apa? Salat qobliyah subuh. Walaupun ada pendapat yang mengatakan rakaat fajri itu 2 rakaat fajar. Ya, bukan qobliyah, beda lagi. Jadi itu manfaatnya langsung dijelaskan Allah, redaksinya seperti Rasul juga seperti itu. Jadi memang ada ibadah-ibadah yang langsung dijelaskan apa sih manfaatnya gitu. Apa ganjarannya? Boleh kita Ustadz ketika kita beribadah minta sesuatu itu boleh sebagaimana dijelaskan Nabi tadi. Walaupun nanti kalau dalam level kajian tasawuf, kajian sufi, bahwa ibadah itu bukan minta makhluk tapi minta Khalik Allah. Ya ini ya tentu pemahamannya luar biasa. Rabi'ah al-Adawiyah itu dalam beribadah itu bukan karena surga, bukan karena makhluk, tapi karena Allahnya. Sehingga apa? Seandainya pun tidak dimasukkan surga oleh Allah, beliau Rabi'atul Adawi tidak akan merasa rugi. Ini kan tentu ucapan yang diucapkan secara orang yang sudah dekat dengan Allah ya seperti itu. Ya, maka oleh karena itu tipikal atau level orang beribadah itu ya beda. Memang ada ibadah minta balasannya apa? Boleh karena ada beberapa petunjuk seperti adanya hadis Nabi, kemudian adanya ayat suci Al-Qur'an. Ya nggak usah jauh-jauh. Manfaat tahajud dijelaskan Al-Qur'an surah Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu jelas. Ya. Kemudian banyak lagi nanti ibadah-ibadah sedekah manfaatnya ini. Puasa Senin Kamis manfaatnya itu. Boleh, Ustaz? Boleh. Ada orang ibadah itu bukan karena itu, memang karena yang menyuruhnya yaitu Allah. Sehingga contohnya begini, kita ibarat seseorang ketika kita disuruh oleh orang
kita nggak mikirkan apa balasannya, tapi karena kita melihat sosok orang yang menyuruh. Kan seperti itu. Tidak dijelaskan rewardnya, ganjarannya, tapi karena kita melihat sosok orang yang menyuruh, itu luar biasa. Jadi kalau orang yang seperti itu melakukan satu perbuatan itu bukan karena faktor apa A, B, C, tapi karena faktor orang yang menyuruh. Ya, sama juga orang yang santri ketika disuruh kiainya, santri itu nggak akan panjang lebar berpikirnya, Pak. Jalani aja. Ya, karena apa? Karena melihat siapa yang nyuruh, kiai. Jadi begitu juga ada orang tipikalnya enggak, Bapak nyuruh saya, iya, apa ganjarannya? Nah, ada orang seperti itu, ada. Itu namanya tipikal bekerja. Rewardnya begitu, kerja sekian, nanti gajinya sekian. Kerja sekian, itu biasanya karyawan. Boleh itu, boleh, silakan. Tapi ada orang yang itu tadi, pokoknya yang penting dikerjakan. Siapa yang nyuruh, bukan karena apa yang mau dikasih, apa ganjarannya, tapi karena melihat siapa yang menyuruh ataupun memerintahkan. Maka dalam level ibadah pun, sehingga itu nanti dijelaskan, ada orang ibadah itu karena tujuannya itu karena yang memerintahkan ibadah itu Allah. Apapun yang mau dikasih Allah terserah. Dan ada orang yang ibadah itu tujuannya itu tadi dapat reward. Duha apa? Wah, kita terkadang termotivasi. Oh, duha itu manfaatnya ini. Wah. Maka ada juga jamaah itu tipikalnya nanya kayak gitu, Ustaz, sholat duha apa manfaatnya Ustaz? Sholat tahajud apa manfaatnya? Ganjarannya, rewardnya? Boleh itu? Boleh. Ya. Tapi ada orang ibadah tuh nggak penting yang begitu-gitu. Yang penting ibadah Allah, karena yang menyuruh itu adalah Allah. Sehingga tipikal orang seperti ini itulah Rabi' al-Adawiyah tadi. Ya, ngaji ke masjid. Manfaatnya apa? Udah nggak usah tanya. Yang penting ngaji aja, karena itu diperintahkan dalam Islam. Maka juga dijelaskan manfaat menuntut ilmu itu dijelaskan dalam beberapa hadis. Karena memang ada orang tipikal, Nabi itu juga paham. Nabi Muhammad SAW itu sangat mengerti bagaimana kualitas kita beribadah. Kalau nggak tahu ganjarannya, nggak tahu rewardnya, itu kadang nggak mau melakukannya, Pak. Ya, tapi kalau sudah tahu, wah termotivasi, boleh itu. Nah, jadi itulah tipikal orang dalam beribadah umat Islam itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita termasuk yang mana? Yang karena makhluk, karena memang berdasarkan ganjaran-ganjaran tadi, atau karena Allahnya? Mungkin kalau kita manfaat tujuan ibadah itu karena ganjarannya, mungkin ikhlasnya kurang gitu. Kenapa? Karena ada tujuannya. Ibadah tujuannya, manfaatnya apa? Ini. Ya udah, yuk kita kerjain yuk. Kalau nggak usah. Tapi kalau ibadah manfaat tujuannya karena yang memerintahkan ibadah, apapun yang dikasih itu diterima. Karena apa? Karena sudah tahu kita awalnya kuncinya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal ibadah hambanya. Gitu. Ya. Jadi begitu Pak ya. Kalau kita ya begitulah. Gak apa-apa itu mau yang mana. Kalau yang tipikal yang pertama tadi nggak usah dipaksain Pak. Itu makom kita. Keadaan kita, diri kita belum pas itu. Ya udah ibadah pokoknya ini dah, pokoknya ini ya, ibadah ngaji ini manfaatnya, sholat duha ini manfaatnya, baca Quran ini manfaatnya. Ya juga dijelaskan orang yang rajin baca Quran nanti Al-Quran akan memberikan syafaat, itu kan ganjarannya. Orang yang sholat tahiyatul masjid nanti ganjarannya, orang yang rajin, orang yang sholat macam lah seperti itu ada ganjarannya. Tapi ada orang yang ibadah itu pokoknya kerjain aja dah. Makanya kadang di dalam dunia pesantren kan seperti itu Bapak Ibu. Seorang santri disuruh kiainya, pokoknya kerjain aja dah. Ya, nggak usah banyak nanya. Itu kan adabnya kan seperti itu. Pokoknya asal kata kiai, manut, kerjain. Ya, insyaallah. Ya, karena kita paham kiai nggak akan pernah juga, tapi kiai yang bener-beneran lah.
Ini kadang kiai KW ini kadang jadi susah, hoax kan gitu seperti itu. Ya, makanya kalau di dunia pesantren itu kan seperti itu. Sehingga kalau sudah kiai, motivasi santri itu ya namanya guru ya, itu berkah. Maka kadang wajar kalau salaman itu sampai cium tangannya. Jadi begitu ya. Itu sah-sahnya. Tapi saya kalau dicium tangan saya kayak gitu geli juga itu, Pak. Saya itu kalau disalam cium tangan saya tarik kadang. Ya karena memang saya belum layak lah untuk itu ya. Ya tapi ada orang salam kalau nggak dicium tangan nggak puas dia, itu lain masalah lagi. Jadi dia kalau ada salam udah pakai strategi, pakai apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, jadi begitu Pak ya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa manfaat kita baca tahmid? Pertama, bahwa dengan kita mengucap tahmid itu berarti itu adalah ucapan penduduk surga. Kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ucapan-ucapan bacaan-bacaan orang penduduk surga. Buktinya apa? Al-Quran surah Yunus ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Yunus 10. Da'wahum, doa mereka, fiha, da'wahum fiha subhanakallahumma, maha suci Allah, wa tahiyyatuhum, dan mereka penghormatan mereka kepada Allah, fiha salam, di dalam penghormatan itu mendapatkan keselamatan, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, dan mereka mengakhiri doa ucapan mereka dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Yunus 10 itu adalah bacaan ucapan-ucapan percakapan dan ya istilahnya penduduk surga. Maka orang yang mengucapkan alhamdulillah itu termasuk adalah copy paste ya istilahnya, itu termasuk adalah ucapan penduduk surga. Dan berdasarkan firman Allah surah Yunus ini, ulama juga mengatakan bahwa kalau mengakhiri doa ucapkan alhamdulillah. Makanya kalau ulama-ulama itu ada setelah selesai doa, ya dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan. Maka berdasarkan firman Allah ini, doa sebelum mengakhiri doa hendaklah ucapkan alhamdulillah. Itu pujian kita kepada Allah. Oleh karena itu, dalam etika kita berdoa kepada Allah, dalam kita berdoa kepada Allah punya adab, punya etika. Maka ulama menyusunnya, satu diantaranya, mulailah doa itu dengan memuja Allah dan mengakhirinya dengan memuja Allah. Memuja Allah apa dasarnya? Adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu dari Turmuzi ya kalau nggak salah saya. Rasul pernah ditanya oleh seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pedusunan, penduduk dari dalam lah gitu ya, kampung. Rasul itu mengajarkan apa tadi? Arab Badui tadi bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ajari aku ucapan-ucapan yang memuja dan memuji Allah. Maka Nabi mengajarkan, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah subhanakallahil aliyil azim, segala macam. Setelah itu Arab Badui nanya, ya Rasul, itu kan ucapan untuk Allah, bagaimana ucapan untukku? Maka Rasul menjawab, mengajarkan, Allahumma arhamni warzuqni wahdini. Itu doa. Setelah kita puji Allah, kita doa. Maka dasar ataupun sumber dasar ketika kita dianjurkan mengawali doa membaca hamdalah, itu hadisnya. Maka cakep Bapak Ibu para ulama kita, kalau kita baca-baca buku amalan-amalan nanti Yasin, Majmu' Syarif, macam segala macam, itu kalau mau berdoa pasti
diawali dengan ucapan alhamdulillah. Akhirnya walhamdulillah, masya Allah. Itu Pak, itu etikanya. Walaupun memang ucapan pujian kepada Allah itu bukan hanya sekedar alhamdulillah, banyak ya. Allahumma antas salam, itu kan pujian kepada Allah. Coba Pak kalau zikir setelah sholat itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Doanya fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu pujian. Yang doanya itu cuma fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Itu aja doanya. Awalnya itu pujian, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Itu doanya. Jadi semuanya awalnya dipujian dengan pujian Allah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu doanya cuman ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awalnya itu pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Itu pujian. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Penyayang. Itu pujian. Maliki Yaumiddin, pujian yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pujian. Kan pujian itu. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doanya. Awalnya pujian kita kepada Allah. Jadi orang yang mau berdoa hendaklah diawali dengan pujian kepada Allah dan akhiri juga pujian kepada Allah. Hadisnya ada, dasarnya mana? Kalau memuja Allah ketika di awal doa, hadis tadi dari Arab Badui tadi bertanya ya, hadis Tirmidzi itu. Mengakhiri doa dengan ucapan hamdalah, mana dasarnya? Surah Yunus ayat 10. Selesai. Jadi doa itu begitu Pak, minta sama Allah ya harus seperti itu. Minta sama manusia aja pun kadang kalau nggak dipuji juga nggak mau ngasih. Istri minta sesuatu yang beda permintaannya sama sang suami, pasti dipuji dulu suaminya. Bang, ya dek, abang ganteng kali hari ini kan. Udah tahu lah suami. Apa maksudmu? Begini bang. Udah mulailah dia. Bang, ini kan mau libur akhir tahun bang. Ada permintaannya supaya kita jalan-jalan bang. Kalaupun nggak jalan-jalan jauh, ya udahlah kita jalan ke mall saja bang. Itu kan permintaan. Harus dipuji dulu abangnya, suaminya. Kalau enggak ya marah. Jadi seperti itu bandingannya. Maka oleh karena itu meminta kepada Allah, doa itu gitu. Itu ada dasarnya. Yang kedua, setelah memuja Allah, kita puja orang yang dekat dengan Allah, orang yang disayang Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, itu doa. Itu salat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Atau selawat lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selawat biasa. Selawat tibbil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawahiha wa afiyatil abdani wa shifai. Macam itu. Ada lagi namanya selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Itu selawatnya singkat. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, kenapa disebut dengan selawat Jibril? Karena ada riwayatnya. Selawat Jibril itu riwayatnya, waktu Nabi Adam diciptakan di dalam surga bersama calon istrinya Siti Hawa, yang namanya laki kan punya nafsu, manusia itu kan punya nafsu Pak. Nabi Muhammad SAW pun kan yang namanya manusia pasti punya nafsu.
Tapi nafsunya itu bisa dikendalikan. Yang parah ini kita kadang nafsunya agak sulit dikendalikan. Jadi Adam ketika diciptakan Hawa dia pengen, nafsunya seperti itu, wajar, naluri kemanusiaan. Maka kalau ada laki nggak bernafsu sama perempuan itu bahaya. Nah itu bahaya itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi mau seperti itu, kata Allah gini, ntar dulu, jangan dulu, katanya, kata Allah, kasih mahar dulu. Kasih mahar kepada Hawa. Apa maharnya? Kata Adam alaihissalam, Nabi Adam, tanya sama Jibril, apa maharnya? Maka Jibril mengajarkan kepada Adam ucapan salawat sallallahu ala Muhammad. Dengan ucapan salawat itu menjadi maharnya kepada Siti Hawa alaihassalam. Jadi maharnya nggak susah Pak, cuman baca salawat Jibril. Maka bapak-bapak yang masih belum punya rumah tangga lagi, masih sendiri, Pak Haji senyum-senyum dia ya jadi begitu. Kalau yang masih belum, tanya aja sama perempuan, maharnya cuma ucapin salawat Jibril, mau nggak Pak? Nggak mau. Jadi seperti itu. Yang luar biasa dalam riwayat salawat Jibril ini artinya apa? Bahwa sebelum Nabi Muhammad diciptakan, Adam saja pun disuruh menghormati. Masya Allah. Dengan ucapan salawat. Lah sebelum, nggak usah Nabi Adam, ketika malaikat diciptakan Allah, perintah ibadah itu antara lain ucapan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu Pak. Maka orang yang berselawat itu luar biasa. Jadi itu Pak yang disebut dengan riwayat salawat Jibril. Maka oleh karena itu, setelah kita ucapkan hamdalah, ucapan salawat, dan mengakhiri doa juga ucapan salawat sebelum salam, sebelum kita puji Allah. Itu ada hadisnya. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab, orang yang berdoa tanpa ngucapin sholawat itu doanya nggak sampai ke langit. Ustadz, berarti Allah di langit, nggak usah dibahas lagi, itu udah susah nanti ya. Jadi doanya nggak nyampe, masih ngabong aja. Maka sholawat apa Ustadz? Terserah, mau pakai sholawat apa silahkan. Ya sholawat yang paling singkat itu tadi, sallallahu alaihi Muhammad, sholawat Jibril tadi. Maka itu ada dasarnya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adab berdoa. Selanjutnya ulama menjelaskan adab berdoa itu ngangkat tangan. Ada hadisnya di Bulughul Maram, sampai-sampai Nabi itu kalau berdoa ngangkat tangan sampai ketiaknya ini dikit agak kelihatan. Cara mengangkat tangan doa, waktu doa gimana? Ada dua versi. Satu, kalau Nabi berdoa ketika sholat istisqa, sholat minta hujan, doa Nabi itu tangannya begini, punggungnya ke depan, ya punggungnya ke depan sana, mengarah kiblat ya maksudnya. Punggung tangan ke arah kiblat, kedua telapak tangan ke wajah. Jadi begini. Salah pertama. Ini tata cara doa yang diajarkan Nabi ketika Nabi sholat istisqa. Itu ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kalau doanya begini, tangannya ini apa namanya Pak? Punggung tangannya arah ke kiblat, ininya ke wajah. Jadi begini. Itu doa Nabi ketika istisqa. Ada satu riwayat lagi doa dari Ibnu Umar itu ya, kalau nggak salah saya, hadisnya sahih itu. Maka tata cara yang kedua gini, Nabi itu berdoa, dua tapak tangannya dihadapkan ke langit, tapak tangannya punggungnya itu ke bawah, jadi begini.
Gini Pak ya, gini atau gini. Gini nggak ada. Apalagi gini. Nah, kalau gini itu orang doa yang kesel namanya. Kenapa? Karena doanya terlalu lama Ustadz. Maka begini. Awalnya gini Ustadz. Dang 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 jebret katanya. Itu doa orang yang kesel namanya. Kesel sama siapa? Yang pimpin doa. Makanya doa itu jangan panjang-panjang. Itu kadang kita ini heran. Ya amal pun, ibadah pun cari dosa. Itu kadang kita ini. Ya, karena kita dipanggil dalam satu acara untuk pembawa doa, wah, di setel semua doanya, masuk semua. Yang kadang pun doanya pun nggak pas di situ dibaca. Kata kawan yang kalau ngerti ini apanya doanya, loh, kok masuk pula doa maaf, doa mau berhubungan suami istri, la ilaha illallah. Kan nggak betul itu tadi. Sementara kawan ini amin 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 saja gitu. Jadi begitu. Jadi itu tata angkat tangan tadi. Loh Ustaz, ada yang mengatakan doa itu nggak ngangkat tangan, itu urusan mereka. Kita ada hadisnya. Ya, gitu. Jadi begitu, itu tata caranya, Pak, ya. Jadi begini. Begini. Jadi itu ada riwayat pendapat ulama ya Ibnu Rajab dan ada hadisnya kedua-duanya itu. Bapak mau pilih yang mana silahkan. Yang enak yang mana Pak? Bu, yang mana Bu? Yang gini atau gini Bu? Ya silahkan. Ya, mau yang mana silahkan. Jadi kalau Bapak yang mau yang seperti Nabi sholat istisqa itu tadi ada lagi doa. Kalau gini nggak ada itu nggak ada dasarnya. Ya, jadi begitu. Ya Allah Rabbi. Jadi Pak Ibu sekalian itu tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah adab-adab etika kita berdoa kepada Allah. Nah, kembali kepada tema tadi bahwa ucapan alhamdulillah itu adalah ucapan penduduk surga, insyaallah. Maka baca itu, insyaallah kita masuk surga, amin. Yang kedua, ucapan tahmid itu alhamdulillah itu manfaatnya, urgensinya apa? Dengan mengucapkan tahmid itu menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita. Begitu selesai satu pekerjaan, ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan kita melakukan pekerjaan itu karena izin Allah. Kalau Allah nggak izin, nggak akan terjadi itu. Pulang ngaji, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi ucapan terima kasih sama Allah bukan thank you, bukan. Ya, bukan matur suwun, bukan syukur. Alhamdulillah. Kalau orang sama orang ya syukron. Ya, atau matur suwun. Ustaz, mau pakai yang mana yang bagus Ustaz? Syukron atau matur suwun? Sama aja itu. Bahasa Arabnya terima kasih syukron. Bahasa Arabnya bahasa Jawanya terima kasih apa Pak? Kalau bahasa Sundanya terima kasih? Hah? Nah, Bapak yang tahu itu. Jadi seperti itu, nggak apa-apa. Kita ini jangan berlagak Arab-Araban. Syukron, akhi, alah. Nggak mestilah itu. Islam itu bersumber dari Arab, itu iya. Tapi jangan semuanya ala Arab. Coba Bapak datang kemari pakai ala Arab, pakai gamis, pakai higel ya kan, datang kemari. Wah, saya nggak kenal, kayak Wan Abud Bapak jadinya. Ya nggak usah lah. Yang penting bagaimana kita orang Indonesia tapi mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang memang tata caranya itu memang harus berbahasa Arab. Seperti Quran itu bahasa Arab, nggak boleh dikotak-katik, itu udah sakral. Ya. Jadi sholat pakai bahasa Indonesia ya nggak sah. Ya karena ada jelasnya. Maksudnya saya ingin mengatakan ada porsi-porsi yang memang ya harus bahasa Arab. Jangan karena ketemu
Ya kalau salam ya, nggak boleh assalamualaikum diganti selamat pagi, beda itu. Beda. Kita menjadi muslim Nusantara, maka mari ucapkan, nggak usah salam lagi, nggak usah assalamualaikum, tapi selamat pagi, selamat siang. Itu salah. Ya tetap assalamualaikum. Kita itu bukan anti dengannya, tapi itu tadi ada hal-hal yang sakral, nggak boleh dikotak-katik, nggak boleh diakal-akali. Itu namanya yang disebut dengan ibadah mahdoh. Jebret kata Nabi dalam Al-Quran dan hadis, mudah-mudahan udah nggak usah kontak-katik lagi. Tapi kalau yang lain dia silahkan. Ya nggak mesti kita mengucapkan terima kasih kepada orang dengan baca syukron, afwan, nggak mestilah. Mohon maaf ya Pak, punten. Punten bahasa Sundanya ya Pak. Nah, itu nggak apa-apa. Jangan Bapak karena mau belajar Arab ngomong sama afwan, ya diketawai. Jadi seperti itu. Hadirkan dalam segala aktivitas hidup kita Allah dengan seperti mengucapkan alhamdulillah. Maka benar adanya, mari kita mulai acara dengan baca akhiri dengan ucapan cakep. Itu jelas. Kenapa kita mengucapkan hamdalah? Karena semua yang sudah kita lakukan izin Allah. Kalau nggak itu nggak akan pernah terjadi. Habis makan baca hamdalah. Kalaupun ada nanti. Sebelum makan itu namanya menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah dengan seperti itu. Jadi orang yang mengucapkan hamdalah itu kita hadirkan. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Bukan kita bayangkan Allah seperti itu bahaya. Menghadirkan Allah itu tadi setelah selesai perbuatan ucapin hamdalah. Doa habis wudu apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamd. Ya Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin walhamdulillah lil alamin. Jadi seperti itu. Hadirkan Allah dalam kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka laptop coba. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep itu. Selesai. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi itu termasuk kategori menghadirkan Allah. Sehingga apa? Semua itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, atau firman Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang membantu kita, Allah yang jadi Allah lah yang membuat segalanya. Makanya akhiri perbuatan kita dengan ucapan hamdalah. Itu saja Pak. Maka kesimpulannya adalah sebenarnya banyak. Kesimpulannya adalah yang sudah saya sampaikan, manfaat ataupun urgensi pentingnya ucapan hamdalah. Pertama itu adalah ucapan penduduk surga. Yang kedua, dengan mengucapkan hamdalah termasuklah kita menghadirkan Allah dalam segala kegiatan aktivitas kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ama wa kafi mazida ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.